warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Surenisari, mahasiswa PPG Prajabatan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Melalui video ini, saya akan menyampaikan mengenai rancangan pembelajaran yang saya buat menggunakan model pembelajaran bauran, yaitu Station Rotation. Nah, sebelum kita memasuki mengenai penjelasan rancangan pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks ataupun alasan saya menggunakan pembelajaran bauran ini. Jadi, kehidupan saat ini tidak lepas dari era digitalisasi. Segala aspek kehidupan manusia itu sudah digitalisasi. Nah, oleh karena itu, saya sebagai calon guru, saya akan mengajak murid untuk lebih beradaptasi dengan era digitalisasi. Untuk materi ataupun topik yang akan saya gunakan di sini adalah iklan di fase D pada kelas 8 di tingkat sekolah menengah pertama. Selanjutnya kita masuk kepada rancangan pembelajaran. Nah, pada materi iklan ini adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyampaikan pesan yang terdapat dalam iklan dengan intonasi, gestur, dan cara penyampaian yang memiliki daya persuasi. Nah, oleh karena itu, kita menggunakan 3 asesmen, yaitu asesmen formatif, asesmen berupa refleksi self-assessment, dan peer assessment ataupun penilaian rekan sejawat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai skema pembelajaran. Jadi, pada topik iklan ini, di fase D kelas 8, saya akan merancang pembelajaran dengan 3 pertemuan. Di mana pertemuan yang pertama, saya akan membuat model pembelajaran asinkronus. Yang mana pembelajarannya menggunakan aplikasi WhatsApp. Kenapa saya pilih WhatsApp? Karena dengan kondisi saat ini, dan berbagai beragamnya latar belakang siswa, karena tidak semua siswa itu memiliki kuota internet maupun jaringan yang memadai. Oleh karena itu, dengan menggunakan platform yang sedikit lebih ringan dan kapasitasnya juga tidak terlalu besar seperti aplikasi Zoom dan lainnya, dengan itu saya memutuskan untuk pertemuan pertama menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, adapun rangkaian pembelajaran pada pertemuan pertama, yang pertama diawali dengan guru memberikan link berupa contoh iklan yang terdiri dari 2 versi. Iklan di link pertama itu berkaitan dengan iklan promosi minuman. Nah, di sini siswa akan mengidentifikasi dan menganalisis kedua iklan tersebut. Iklan pertama yang mengenai produk minuman, dan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat yang mengajak masyarakat ataupun menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah guru memberikan link video tersebut, siswa diarahkan untuk mengetahui ataupun menganalisis bagian video mana yang mengandung persuasi dan bagian video mana yang membuat penonton itu tertarik untuk menonton iklan. Nah, setelah itu, guru mengarahkan atau memberi instruksi berupa siswa diharapkan untuk mengerjakan ataupun membuat tugas berupa voice note dan memperagakan ataupun merekam suaranya di di WhatsApp, maksud saya, merekam videonya dengan memperagakan bagaimana suara di video iklan tadi. Yang satu iklan layanan masyarakat, yang satu iklan promosi produk minuman. Nah, dari kedua video tersebut, siswa diarahkan untuk voice note suaranya mengikuti kata-kata yang terdapat dalam iklan melalui link YouTube yang sudah dibagikan di grup WhatsApp tadi. Nah, setelah itu, siswa mengumpulkan informasi mengenai video yang sudah dianalisis dan ditonton, lalu sudah juga mengerjakan instruksi yang diberikan guru tadi berupa voice note. Setelah itu, guru melakukan refleksi terhadap siswa. Siswa diberikan kesempatan untuk menuliskan refleksi berupa apa saja materi ataupun apa saja di dalam
pembuatan voice note tadi yang sulit. Nah, karena dalam membuat iklan ini kan ada unsur persuasinya. Nah, jadi siswa ini menyampaikan bagian mana yang siswa tersebut sulit untuk melakukan perekaman voice note berupa kata-kata yang terdapat dalam video iklan tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita memasuki pertemuan yang kedua. Di pertemuan kedua, disinilah model station rotation. Station rotation itu adalah model pembelajaran dengan membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok kecil. Jadi terdapat 3 pos, pos A, pos B, dan pos C. Pos A ini siswa diarahkan untuk membuat naskah iklan dengan durasi 30 detik. Iklannya berdurasi 30 detik. Nah, yang kedua itu tahap berlatih dengan teman mengenai intonasi, gestur, dan bagaimana teknik menyampaikan untuk di depan rekaman video ataupun bagaimana cara menyampaikan dengan persuasif yang menarik gitu. Selanjutnya kita masuk ke pos C. Pos C ini yaitu guru menjadi seorang konselor atau bukan dikatakan sebagai konselor tapi sebagai pembimbing, di mana setelah siswa berhasil membuat naskah, lalu siswa ataupun peserta didik itu mengarahkan ke pos C untuk memberitahu bahwa rancangan mereka sudah selesai dan sudah memberikan latihan tentang intonasi dan gestur. Selanjutnya mereka berkonsultasi kepada guru terkait naskah. Apakah naskahnya sudah benar ataukah ada yang ditambahkan, atau bahkan mendapatkan saran tentang bagaimana intonasi yang seharusnya digunakan. Nah, selanjutnya setelah melakukan tahapan pos A, pos B, dan pos C, lalu di akhir kita melakukan peer review. Peer review ini adalah penilaian teman sejawat gitu. Selanjutnya kita ke pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga atau akhir ini kita akan gelar iklan. Nah, di sini ada 2 macam pilihan ya, ada yang mempresentasikan secara langsung, ada juga yang memvideokannya. Nah, untuk yang mempresentasikan secara langsung, kita juga bermain peran nantinya, di mana siswa lainnya berperan sebagai pembeli. Nah, si yang kelompok lainnya yang presentasi menjadikan sebagai penjual. Dia mempresentasikan produk yang akan dijualnya, misalnya produk makanan. Nah, si kelompok A ini mempresentasikan sebagai penjual kepada si calon pembeli. Nah, baik, selanjutnya setelah siswa mempraktikkan ataupun menayangkan video mengenai iklan produk ataupun layanan masyarakat, selanjutnya kita memasuki tahap refleksi. Nah, di tahap refleksi ini guru menyampaikan bagaimana kekuatan kata-kata yang membuat orang lain tertarik atau kata-kata yang terdapat unsur persuasi. Nah, setelah itu kita memasuki hal yang terakhir, yaitu berupa rubrik penilaian. Dari tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan tadi, rubrik penilaian yang digunakan saya di sini adalah mengenai intonasi, gestur, ketepatan dalam artikulasi, serta bagaimana ekspresi ketika menyampaikan ataupun mempresentasikan iklan. Nah, seperti itulah rancangan pembelajaran saya yang terdiri dari 3 pertemuan dan topik iklan pada fase D. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.